Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah jumpa lagi dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran yang kedua. Bu Guru selalu berharap kalian selalu dalam keadaan rajin dan semangat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar materi ketika bumi berhenti berputar bersama Bu Hijriah. Dari pembelajaran ini, Bu Guru sangat berharap kalian dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Yang kedua, kalian juga dapat menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 3, kalian memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan yang keempat, kalian dapat menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Sebelum dimulai belajarnya, mari bersama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa ini dapat menjadi wasilah kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku, berikut adalah surat Al-Qari'ah. Bu Hijriah bacakan karena dari surat ini adalah sebagai dalil keterangan dari Al-Quran tentang adanya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran. Watakunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khafat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Anak-anakku, itu surat Al-Qari'ah sebagai dalil tentang adanya hari kiamat. Nah, sekarang keterangannya. Allah itu mempunyai 20 sifat wajib. Salah satu sifat wajibnya adalah baqa, yang artinya kekal. Nah, kalau Allah itu kekal, maka mustahil bagi Allah bersifat fana atau rusak. Yang mempunyai sifat rusak adalah makhluk. Makhluk adalah segala sesuatu selain Allah, apapun itu. Buku, tumbuhan, hewan, langit, bintang, pokoknya segala sesuatu yang selain Allah itu disebut makhluk. Lah ini yang mengalami yang namanya hari kiamat. Jadi tidak ada yang kekal di alam semesta ini selain Allah. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian.
manusia mengalami lahir dan akhirnya nanti juga mengalami kematian. Hewan dan tumbuhan juga akan mengalami kematian. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa itu hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan. Seluruh yang ada di alam ini akan mati. Tidak ada satu makhluk hidup kecuali Allah. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Nah, kiamat ada dua macam. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Sekarang kita terangkan masing-masing artinya. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu berakhirnya sebagian kehidupan makhluk. Jadi kalau ada kerusakan hanya sebagian, maka ini yang disebut kiamat sugro. Contoh seperti banjir bandang, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Karena yang rusak sebagian, maka dinamakan kiamat sugro. Kemudian yang kedua kiamat kubro, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Tidak ada kehidupan. Kalau sudah kiamat kubro, berarti tidak ada kehidupan setelah peristiwa tersebut. Seperti hancurnya matahari dan bumi, serta planet-planet lainnya sudah tidak bisa berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Lah, ini tadi yang kiamat kubro ini yang diterangkan dalam surat Al-Qari'ah itu tadi. Nah, berikut Bu Guru terangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi, kapan terjadinya hari kiamat itu rahasia. Bahkan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah pun tidak tahu kapan datangnya. Tapi, Nabi Muhammad diberi kabar tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tandanya yaitu yang pertama, banyak perbuatan bohong. Jadi, berbuat bohong atau tidak sesuainya perkataan dengan kenyataan adalah sebuah sifat yang buruk dan tidak akan hinggap kepada orang-orang yang mulia. Jika perbuatan bohong sudah mulai merajalela, maka ini adalah satu tanda dekatnya hari kiamat. Tanda yang kedua, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Jadi minuman keras merupakan minuman yang dilarang dalam Islam. Minuman keras akan membuat peminumnya mabuk dan tidak sadar apa yang diperbuatnya. Minuman keras merendahkan martabat peminumnya. Karena apa? Karena ketika mabuk, peminum tidak dapat mengontrol perkataan dan perbuatannya. Tanda hari kiamat selanjutnya yaitu mencari rizki tidak halal. Jadi Nabi Muhammad bersabda dalam salah satu hadis yang bunyinya atau artinya kurang lebih, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana pada zaman itu seseorang sudah tidak lagi memperdulikan apa yang ia dapatkan. Apakah itu berasal dari halal ataupun haram. Na'udzubillah min dzalik, kita jangan sampai masuk dalam tubuh kita sesuatu yang tidak halal. Tanda hari kiamat selanjutnya yaitu peperangan dan kekacauan merajalela. Selanjutnya, orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin. Jadi, orang yang tidak memiliki kecakapan dalam memimpin sebuah pemerintahan hanya akan membawa kehancuran. Nah, ini yang kemudian makin dekatnya hari kiamat. Ya, Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, apabila engkau melihat orang-orang yang tidak berterompah atau Nabi Muhammad pernah ditanya kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah menjawabnya begini,
apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana penyanyian amanat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang tidak layak untuk memangkunya, maka tunggulah hari kiamat. Selanjutnya, runtuhnya nilai akhlak. Jadi ini tanda-tanda hari kiamat. Jika sudah salah satu ataupun semuanya kok sudah terlihat, maka kiamat makin dekat. Maka tentu kita harus waspada, kita harus menyiapkan diri dengan cara selalu beramal baik. Anak-anakku, mari bersama kita menghafal nama-nama lain hari kiamat. Ada yang pertama Yaumul Qiyamah, artinya hari kebangkitan. Ada juga yang namanya Yaumul Akhir atau hari akhir. Ada yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Yaumul Fasli, hari keputusan. Kemudian Yaumul Jami, hari dikumpulkannya seluruh manusia. Kemudian yang keenam ada Yaumut Taghabun, yaitu hari terbukanya aib. Jadi kalau ketika sebelum kiamat, manusia masih bisa menutupi aibnya. Tapi kalau sudah hari kiamat, seluruhnya terbuka. Tidak ada yang bisa ditutupi. Dan yang ketujuh yaitu ada yang namanya Yaumul Fathi atau hari pengadilan. Nah, ini perlu anak-anakku dihafalkan ya. Nah, anakku, dari pembelajaran tadi kalian sudah banyak belajar tentang apa itu hari kiamat dan tanda-tandanya. Maka kalian juga harus bisa mencontoh perilaku beriman kepada hari akhir. Di antaranya adalah 1. Kalian meyakini bahwa peristiwa hari akhir itu pasti akan datang. Pasti akan terjadi. 2. Kalian akan selalu berusaha untuk menjaga amal soleh. Dan yang ketiga, kalian senantiasa menggunakan waktu untuk amal kebaikan. Hati-hati karena kiamat sudah dekat. Saya berarti tidak boleh berperilaku tercela. Selanjutnya, anak-anakku, kalau kalian sudah menjalankan contoh perilaku beriman kepada hari akhir, insya Allah kalian akan mendapatkan hikmah beriman kepada hari akhir. Di antaranya, 1. Bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. 2. Kalian akan bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kalian akan selalu menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kalian akan selalu waspada, berhati-hati dalam bersikap. Nah, sekarang waktunya kalian menjalankan tugas dari pembelajaran ini, yaitu hafalkan nama-nama hari akhir. Tugasnya di video ya. Demikian materi hari ini. Bu Guru berharap kalian dapat mengamalkan nasihat yang ada dalam pembelajaran ini. Jangan putus semangat belajarnya. Semangat selalu dan jaga kebersihan. Selalu pakai masker. Bu Guru doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat semangat. Nah, cukup sekian dari Bu Guru. Sebelum diakhiri, mari kita bersama bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.